Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Salam sehat kepada kita semua warga jemaat GBKP dimanapun kita berada pada saat ini. Secara khusus kepada warga jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, kita bersyukur kepada Tuhan pada tanggal 30 September 2020 ini kita boleh berjumpa kembali dalam sapaan teduh di klasis kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, yang menjadi bahan renungan kami, bahan sapaan teduh kami yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan pada hari ini. Dan juga kepada hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Engkau juga yang menguasai dia dengan Roh-Mu yang kudus, agar dia boleh dapat menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan dan juga dapat mengutarakan isi hati Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi teks kita pada hari ini, pada saat ini, diambil dari bagian perjanjian lama dari kitab Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Kitab Yunus pasal 3 ayat 10 berbunyi demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai Nabi Yunus, tentu hal pertama yang kita ingat adalah peristiwa Yunus di perut ikan. Dia ditelan ikan setelah dia dibuang dari kapal karena kapal yang ditumpanginya diterjang ombak, sementara dia dianggap sebagai penyebab datangnya badai itu. Namun berkat kuasa Tuhan, Yunus tidak mati dalam perut ikan, malah Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya ke darat.
Yunus yang namanya berarti merpati diperkenalkan sebagai putra Amitai di dalam Yunus pasal 1 ayat 1, dan dia berasal dari Gad Hefer 3-5 km utara Nazaret di Galilea. Dalam bagian perikop sebelumnya, saudara-saudara, dalam kitab Yunus ini dengan jelas telah dituliskan mengenai pemanggilan dan pengutusan Nabi Yunus yang oleh Allah untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe yang sangat terkenal dengan dosa dan kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Yunus berseru bahwa dalam tempo 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Bangsa Niniwe yang berdosa dan jahat itu percaya kepada Allah sehingga mereka tidak perlu menunggu waktu lama untuk bertobat. Tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara, pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Raja yang duduk dalam tahta singgasananya serta memakai jubah kebesarannya turun dan menanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung sebagai tanda berduka, lalu duduklah ia di abu meratap pengampunan kepada Allah. Atas perintah raja, semua penduduk Niniwe, bahkan sampai ternaknya, harus berpuasa serta memakai kain kabung serta menanggalkan kejahatannya dengan harapan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga mereka tidak binasa. Yunus pasal 3 ayat 4-9. Melihat kesungguhan bangsa Niniwe itu yang berbalik dari kejahatan dan dosa mereka, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyesal telah merancangkan malapetaka bagi mereka sehingga Allah membatalkan rencana itu. Allah menyesal tentu bukan seperti manusia menyesal. Tidak. Kata menyesal di sini berarti Allah berbelas kasihan. Mengapa Allah berbelas kasihan kepada orang Niniwe? Mungkin ini yang menjadi pertanyaan kita. Jawabannya adalah karena mereka bertobat, dan sebagai hasilnya mereka berubah secara total dari tidak taat kepada ketaatan kepada Allah. Allah sama sekali konsisten. Allah akan menghukum Niniwe karena kejahatan mereka, namun Niniwe menyesal dan mengubah cara hidup mereka. Sebagai hasilnya, Allah berbelas kasihan kepada Niniwe. Manusia menyesal karena menyadari bahwa ada perbuatannya yang salah, sehingga ada usaha untuk melakukan perbaikan diri. Hal inilah yang dilakukan oleh bangsa Niniwe yang ada di dalam perikop kita pada kali ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Allah mengasihi semua bangsa. Inilah yang menjadi tema dari sapaan teduh kita pada kali ini. Kasih Allah yang universal bukan hanya kepada bangsanya Israel saja, tidak. Allah ingin menyelamatkan bangsa Niniwe yang jumlahnya lebih dari 120.000 orang itu beserta dengan ternaknya. Allah juga sayang terhadap bangsa Niniwe karena mereka juga adalah ciptaannya, bukan karena bangsa itu memberi keuntungan kepada Allah. Tidak. Allah lebih mengasihi dan ingin menyelamatkan bangsa Niniwe karena Allah tidak ingin mereka mengalami kematian yang kekal, namun Allah menginginkan agar bangsa Niniwe dapat beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah menutup pengampunan bagi siapa saja kita yang benar-benar mau meninggalkan kejahatan dan dosa-dosa kita. Pertobatan berarti berkomitmen untuk meninggalkan kehidupan yang lama, berbalik arah 180 derajat dan berjalan menuju kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua umatnya, mengasihi kita manusia yang berdosa. Kasih dan kemurahan Kristuslah bagi kita kiranya, dan juga yang memampukan kita menunjukkan kasih Kristus itu kepada orang lain, agar orang lain juga yang belum mengenal Kristus dalam hidupnya boleh belajar dari teladan kehidupan yang diperlihatkan oleh anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya. Selamat kita semua saudara-saudara untuk tetap hidup di dalam pertobatan kita dan tetap hidup di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menjalani kehidupan kita dan aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Engkau telah mengingatkan kami kembali betapa Engkau di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sangat mengasihi kami yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit dari kematian dan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Mampukan kami anak-anakmu ya Tuhan untuk tetap hidup di dalam anugerah-Mu, di dalam keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bapa di surga, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk setiap kami, setiap saudara-saudara kami
yang turut mengambil bagian di dalam tim gugus tugas penanganan COVID-19, baik yang ada di tingkat Matraman, baik yang ada di tingkat klasis-klasis dan runggun-runggun, secara khusus yang ada di klasis GBKP Jakarta Kalimantan, dan juga runggun-runggun yang telah membentuk tim gugus tugas penanganan COVID-19, agar hikmat Tuhan tetap bersama dengan semua saudara-saudara kami ini untuk bersatu padu bersama dengan majelis jemaat boleh melayani di dalam tim gugus tugas ini. Sertai kami Bapa dalam kami melewati hari ini, berikan kami kesehatan yang cukup dan hikmat Tuhan tetap bersama dengan kami, agar kami mampu melakukan kebaikan dalam hidup kami dan juga menghindari kejahatan yang tidak Engkau inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus tetap menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.